Selamat pagi pemirsa. Ancaman bahaya datang dari fasilitas milik TNI, lembaga yang dikenal berdisiplin tinggi. Dan itu terlihat seolah kecolongan. Ini membuat orang bertanya-tanya apa yang terjadi sebenarnya di balik kebakaran dan ledakan gudang amunisi daerah atau Gud Murah Kodam Jaya TNI Angkatan Darat di Ciangsana, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Sabtu 6 Maret lalu. Diakui oleh Kasat, jarak kompleks pegudangan amunisi yang berdiri sejak 1987 itu dengan pemukiman warga tidak lagi ideal. Perkembangan pembangunan di sekitarnya membuat pemukiman semakin dekat dari yang semula berjarak hingga 5 km, kini menjadi kurang dari 500 meter. Aturan jarak aman dan penyebab kebakaran juga dipertanyakan karena sangat berbahaya membiarkan keteledoran, apalagi ketidakpatuhan terhadap ketentuan bila itu penyebabnya. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini Selasa 2 April 2024 dengan tema Was-Was Gudang Amunisi bersama saya Leonard Samosir, dan Anda juga nanti bisa menyatakan pendapat Anda dengan menelepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Mulyo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Kita bicara soal keamanan ya, gudang amunisi yang pada hari Sabtu lalu terbakar dan kemudian ada ledakan. Tapi sebelum kita bahas itu, Bang Elman dan pemirsa, kita lihat dulu beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia. Yang pertama, ini headline Media Indonesia untuk hari ini. MK, Mahkamah Konstitusi bangkitkan optimisme. Ini maksudnya apa, Bang? Bangkitkan optimisme ini, Bang Elman? Ya, setidaknya ketika Mahkamah Konstitusi mengabulkan saksi-saksi yang dimohonkan oleh para pemohon, ada 4 menteri. Ya, paling tidak masyarakat beranggapan, wah ini Mahkamah Konstitusi sudah on the track nih. Jadi betul-betul dia menjadi mahkamah peradilan. Itu rencananya Jumat ya untuk hari Jumat ditanyai atau dimintai keterangan ya. Sempat ada opini di masyarakat ketika pemohon minta 4 menteri itu, ya itu Menko Kesra ya, Menteri Keuangan, betul, Menko Perekonomian dan Menteri Sosial. Mereka masyarakat sempat beranggapan nggak bakal dikabulkan gitu. Nggak lah, karena itu akan membuka semua apa yang terjadi kan gitu kan. Berlebihan lah. Untuk apa? Ini kan apa kaitannya? Karena ini kan soal selisih angka gitu kan. Tetapi ketika Mahkamah Konstitusi mengabulkan, ini bagus ini. Ini bukan soal siapa yang akan menang, siapa yang akan kalah. Apa hasilnya ya? Apa hasilnya nggak soal. Tapi paling tidak masyarakat ada sedikit kepuasan bahwa Mahkamah Konstitusi ini betul-betul melaksanakan peradilan yang murni gitu ya. Berarti proses konstitusional terkait dengan perselisihan hasil pemilu berjalan ya? Ya, kita lihat hasilnya nanti kan. Ya mudah-mudahan dari keempat saksi ini akan membantu untuk menjawab apa benar pernah ada curang atau tidak gitu kan. Baik. Kita tunggu nanti rencananya hari Jumat 5 April pemanggilan 4 menteri itu. Kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya di halaman 2 pemirsa. Ini terkait dengan arus mudik dan arus balik lebaran. MTI, Masyarakat Transportasi Indonesia, minta batasi waktu di rest area. Ini memang bagus tujuannya untuk mencegah kemacetan, Bang Elman, tapi kan agak repot ya, bagaimana ya membatasi waktu di rest area? Kalau memang pengemudinya benar-benar lelah begitu, bagaimana ya Bang? Iya, sebetulnya kan rest area itu kan diadakan kan untuk keselamatan kan. Iya. Mereka yang lelah, mereka yang ngantuk, memang wajib, malah disarankan harus masuk rest area. Istirahat dulu. Sampai betul-betul pulih. Betul. Jadi sebetulnya jangan ada anggapan orang yang di rest area itu lalu dia bermalas-malasan. Leha-leha. Enggak lah. Kan semua juga orang ingin cepat nyampe di tempat tujuan. Ini usulan MTI setengah jam loh Bang. Lebih dari setengah jam dikenai penalti katanya. Ini bagaimana ya Bang? Ya tidak mudah sih. Ketika orang misalnya mau di penalti, lalu dia jawab, saya masih capek. Iya. Saya masih belum sanggup meneruskan perjalanan. Atau dia masih benar-benar tidur Bang. Dan makanya, terus apa mau dipaksa gitu. Mau dibangunkan. Nah, tinggal lagi sebetulnya yang kita minta kesadaran pemudik. Iya. Kalau sudah betul-betul sudah fit,
jalan. Segera ya. Segera gitu. Supaya bergantian. Supaya juga area. memang alurnya biar lancar kan gitu. Betul. Baik, kita harapkan usulan ini benar-benar dipertimbangkan. Juga nanti yang paling penting adalah mekanisme di lapangannya ya. Yang penting keselamatan. Betul, keselamatan harus nomor satu apapun harganya. Kita tinggalkan berita itu, pemirsa, kita langsung ke editorial. Editorial pada pagi ini diberi judul Was-Was Gudang Amunisi. Belajar dari apa yang terjadi di Sabtu yang lalu ini, Bang, kita memang harus segera memastikan tidak akan ada lagi kejadian serupa. Tapi pertanyaannya, kira-kira akan ketahuan tidak penyebabnya apa ledakan ini? Kemudian sudah dilakukan langkah untuk mencegah hal serupa, Bang Eman? Ya, memang pertama kejadian yang di Ciang sana ini kan bukan kali pertama kan. Iya. Bahkan tahun 84 itu kan dahsyat itu. Iya. Di gudang peluru Di Cilandak. KKO Marinir. Marinir, iya. Ya kan. Itu saya waktu itu sudah jadi wartawan Suara Karya. Saya juga kebetulan kita di jalan di mana di Pondok Karya ya. Meliput. Ya malam itu kita melihat bagaimana merahnya langit kan gitu kan. Dan ledakan itu kedengaran kayak perang. Jadi saya menggambarkan kayak Revolusi 45 aja gitu kan. Tapi lebih dahsyat pasti ya. Karena kan dahsyat ini, karena 2000-an ton katanya itu amunisi meledak saat itu. Gak lama kemudian 2014 kejadian lagi di Kopaska. Ya. Di Tanjung Priok kan. Di sebuah pulau itu pulau terpisah sebetulnya. Jadi artinya kejadian ini bukan kali pertama. Pertanyaannya mengapa terjadi lagi kan gitu kan. Lalu setelah kejadian ini apakah tidak ada evaluasi? Apakah tidak ada audit? Nah, ini pentingnya. Maka tadi pertanyaannya Bung Leo tadi, penting TNI dan sekaligus Polri melakukan evaluasi secara menyeluruh. Baik. Apa penyebab kebakaran dan ledakan ini? Apa? Itu penting, harus dijawab dan harus jujur. Apakah supaya hal yang sama tidak terulang. Pertanyaan itu akan coba kita bahas, Bang Elman dan pemirsa. Nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini, Selasa 2 April 2024, Was-Was Gudang Amunisi. Was-Was Gudang Amunisi. Kebakaran dan ledakan gudang amunisi daerah atau Gudmura, Kodam Jaya TNI Angkatan Darat di Ciangsana, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mengagetkan masyarakat sekitar. Insiden itu terjadi pada Sabtu lalu, bertepatan dengan momen berbuka puasa. Kobaran api yang begitu besar terlihat dari permukiman warga disertai bunyi ledakan berkali-kali yang membuat masyarakat ketakutan. Proyektil peluru dan granat bahkan ada yang terlempar sampai ke area permukiman yang berjarak hanya sekitar 200 meter dari gudang yang terbakar. Ratusan warga pun sempat terpaksa diungsikan. Getaran ledakan menimbulkan kerusakan pada sedikitnya 31 rumah warga. Kaca-kaca pecah, atap bolong, jendela dan pintu rusak, dinding retak-retak. Begitu pula dengan plafon hingga mengancam keselamatan penghuninya. Beruntung tidak jatuh korban jiwa, baik dari personel TNI maupun warga. Belum diketahui penyebab kebakaran. Dugaan awal, seperti diungkapkan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, terjadi gesekan amunisi yang menimbulkan api di salah satu gudang penampung ratusan ribu amunisi kedaluarsa. Tim investigasi TNI dibantu Polda Metro Jaya masih menyelidiki insiden itu. Gudmura memang menjadi tempat pengumpulan peluru, granat, dan amunisi rusak lainnya atau yang sudah melewati batas waktu keamanan pemakaian sebelum dimusnahkan. Untuk itu, 16 gudang di kompleks Gudmura telah dirancang sedemikian rupa demi memastikan keamanan penampungan amunisi, mulai dari bunker bawah tanah hingga parit atau tanggul-tanggul untuk meminimalkan dampak bila terjadi ledakan. Semua diklaim pihak Kodam Jaya TNI Angkatan Darat sudah memenuhi prosedur keamanan penampungan amunisi. Hanya saja diakui kasat, jarak kompleks pergudangan amunisi yang berdiri sejak 1987 itu dengan permukiman warga tidak lagi ideal.
Perkembangan pembangunan di sekitarnya membuat permukiman semakin dekat, dari semula sampai 5 km, kini menjadi kurang dari 500 meter. Itu menunjukkan ketiadaan ketentuan jarak aman antara lokasi gudang amunisi dengan permukiman penduduk. TNI hanya mengandalkan spesifikasi gudang dan prosedur pemeliharaannya untuk memastikan keamanan. Jika ketentuan jarak aman tersebut ada, tentu begitu permukiman mendekat sampai kurang dari jarak yang diatur, gudang akan otomatis direlokasi. Sudah banyak peristiwa kebakaran, ledakan, ataupun kecelakaan pada fasilitas yang menyimpan bahan maupun barang yang bisa membahayakan keselamatan orang sekitar. Ketika fasilitas itu terlampau dekat dengan permukiman penduduk maupun fasilitas sosial lainnya, tidak jarang insiden turut merenggut korban jiwa. Maka ketentuan jarak aman mutlak harus diatur. Bila belum ada, adakan. Kali ini pun ancaman bahaya datang dari fasilitas milik TNI, lembaga yang dikenal berdisiplin tinggi, apalagi terkait penanganan persenjataan. TNI seperti kecolongan. Ini membuat orang bertanya-tanya apa yang terjadi di balik kebakaran gudang amunisi Kodam Jaya. Kita apresiasi TNI yang sigap mengamankan warga sekitar dari ancaman bahaya lebih jauh. TNI segera memberikan peringatan kepada warga dan memandu evakuasi ke tempat lebih aman. Tim investigasi juga diterjunkan. Publik berharap penyebab kebakaran dan ledakan gudang amunisi diusut tuntas. Sangat berbahaya membiarkan keteledoran, apalagi ketidakpatuhan terhadap ketentuan bila itu penyebabnya. Relokasi gudang juga harus segera dilakukan, disertai penetapan jarak aman dalam regulasi penampungan amunisi. Kita ingatkan para pemangku kepentingan agar tidak bermain-main dengan keselamatan warga. Stop rasa was-was, jangan menunggu sampai korban terlanjur berjatuhan. Tetaplah bersama kami, pemirsa. Editorial akan kembali selepas jeda berikut ini. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa, dan saat ini kita akan langsung juga mendengarkan Bang Elman pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat. Ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi Pak Ondo. Bagaimana Pak, ini Pak ada gudang amunisi yang terbakar dan meledak. Pendapat Anda seperti apa? Iya, kalau saya nggak salah ini yang kedua kali ya di Jakarta ya. Tapi saya termasuk salut ya kepada aparat atau keamanan atau TNI setempat ya. Karena langsung bisa mengamankan area yang bersangkutan di area setempat sehingga tidak ada masyarakat yang jadi korban. Demikian juga saya bangga juga kepada TNI ya dengan cepat melakukan antisipasi hal-hal yang negatif sehingga sampai saat ini tidak ada korban jiwa. Hanya saja memang kita masih menunggu ini bagaimana penilaian dari atau bagaimana perhatian TNI untuk menyelidiki ini. Kita kan masih menduga-duga ini akibatnya dan sebabnya gitu ya. Nah, kalau bisa terbukalah transparan TNI, jelaskan sedetail-detailnya apa sesungguhnya, apakah betul hanya karena gesekan-gesekan bahan-bahan peledak yang memang sudah tidak terpakai, atau memang masih ada juga di situ bahan-bahan yang terpakai, karena
mungkin ya kita menduga-duga takut kalau dikatakan ada bahan-bahan peledak yang masih terpakai, kerugian kita besar. Jadi kalau memang sebenarnya itu bahan-bahan yang sudah tidak terpakai, harusnya bisa diantisipasi dan bisa diamankan dan dibumi hanguskan gitu supaya nggak terjadi kebakaran seperti itu. Demikian, mudah-mudahan bisa cepat diinformasikan ke masyarakat. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Memang penting Bang Elman, apa yang perlu kita ketahui penyebabnya supaya mencegah hal serupa terjadi. DPR mengatakan akan bertanya kepada Panglima itu bulan Mei Bang, setelah mereka selesai reses supaya kemudian juga hasil investigasinya diketahui. Bagaimana Bang Elman? Tapi sebetulnya kan gini, lepas daripada DPR mau bertanya, tapi memang kewajiban TNI harus menjelaskan ya. Penyebab utamanya. Ini penting. Jadi bukan soal, pastilah kita pada pagi ini tidak ada maksud untuk mencari siapa yang salah. Nggak ada urusan siapa yang salah. Yang penting sekarang supaya tidak kejadian lagi, maka perlu diaudit, perlu diinvestigasi. Dan saya dengar kan tim investigasi sudah turun. Tetapi kecuali tim investigasi, perlu diaudit seluruh dari hasil investigasi ini, maka diaudit lagi. Kan gitu kan. Kenapa penting? Supaya kita tahu apa sebetulnya penyebabnya dan bagaimana jalan keluarnya. Ini kan sekarang kan setelah kejadian baru kita tahu, oh ternyata gudang peluru ini, gudang amunisi ini sudah berada di tengah masyarakat. Sekarang sangat dekat jaraknya. Bukan sangat dekat, sudah di tengah-tengahnya kan gitu kan. Nah, hanya jarak 500 meter. Pertanyaannya, masa setelah terbakar baru ketahuan, baru nyadar kan itu kan. Nah, ini kan sebetulnya kan bukan saya mau katakan aneh. Ini kan tidak boleh terjadi. Betul. Sebetulnya kan dari waktu ke waktu perlu dilakukan evaluasi. Jadi evaluasi itu tidak perlu secara periodik. Sewaktu-waktu adukan evaluasi. Oh, begitu masyarakat sudah mulai merangsek membangun rumah, ini ada apa ini? Sehingga memang dari awal memang sudah harus muncul pertanyaan, apakah memang tuntutan masyarakat sudah harus tinggal di sini atau bagaimana? Ataukah memang gudang amunisi ini dipindahkan atau masyarakatnya sejak dari awal tidak boleh di situ? Ini kan kalau kita tadi Pak Manurung tadi bilang kan, mereka ketakutan. Warga. Loh, pertanyaannya kan kalau sejarahnya kan gudang amunisi ini yang lebih dulu di situ. Betul. Waktu itu jarak terdekat 5 km. 5 km. Baru kemudian masyarakat. Merapat pelan-pelan. Nah, pertanyaannya, mengapa masyarakat bisa merapat? Bisa merapat. Nah, itu soalnya. Baik. Bagaimana penyebab ledakan itu dan juga memastikan tidak ada ancaman serupa, Bang? Karena tentunya bukan hanya angkatan darat kan, sekian angkatan termasuk Polri juga TNI sama Polri menyimpan amunisi. Bagaimana memastikan semuanya aman? Kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Elman, apa yang harus segera dipastikan supaya tidak ada ledakan gudang amunisi dimanapun lagi Bang di Indonesia Bang? Ya, yang paling pertama sebetulnya sistem pengamanannya ya. Itu harus betul terjaga. Sistem pengamanan ini mencakup juga soal lokasi gudangnya dengan masyarakat kan gitu. Kedekatan dengan warga ini penting. Memang harus dirancang. Memang pertemuan penduduk ini kan ya memang sulit untuk dikendalikan. Sangat pesat, ya. Oleh karena itu mungkin lebih tepat kalau memang TNI Polri yang harus mengalah gitu ya. Mencari lokasi mana yang paling pas. Tapi pemerintah daerah juga harusnya membantu. Nah, pasti harus. Oleh karena itu memang ketika ditetapkan titik ini menjadi gudang amunisi daerah ini, nah, sejak itulah sebetulnya kan Pemda juga harus mengamankan, masyarakat juga harus dilarang. Sekian kilometer dari situ tidak boleh didiami. 5 km, radius 5 km itu harus dikosongkan. Betul. Dan itu harus ketat. Jadi jangan juga kita selalu masyarakat menyalahkan TNI Polri, yang enggak juga, karena mereka juga perlu juga punya gudang kan? Perlu. Kan nggak boleh nggak punya gudang. Jadi
masyarakat juga harus sadar, TNI juga harus ketat. Baik. Jadi untuk tidak terulang lagi memang perlu dipikirkan relokasi gudang amunisi ini. Baik, kita harap apa yang kita sampaikan ini juga bisa menyumbangkan supaya tidak ada lagi ledakan-ledakan yang lain. Bang Elman Saragih, terima kasih sudah ada di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pemirsa, publik berharap penyebab kebakaran dan ledakan gudang amunisi diusut tuntas, relokasi gudang juga bisa segera dilakukan, disertai penetapan jarak aman dalam regulasi penampungan amunisi. Kita ingatkan para pemangku kepentingan agar tidak bermain-main dengan keselamatan warga. Saya Leonard Samusi, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia 1 pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.